Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang translasi atau pergeseran, pada video kali ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Apa itu refleksi? Silakan simak PowerPoint saya yang satu ini. Check it out. Transformasi geometri yang kedua adalah refleksi. Refleksi dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai pencerminan. Nah, refleksi merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Nah, sifat-sifat cermin itu apa sih? Sifat-sifat cermin yang pertama adalah bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Kemudian, yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi di situ ada objek, kemudian dicerminkan oleh suatu garis dan ada bayangannya. Nah, jadi di sini objek yang dapat kita cerminkan atau dapat kita refleksikan sama seperti yang kita pelajari di translasi, ada titik, garis, kurva maupun bangun datar dan atau bangun ruang. Nah, jadi ketika suatu objek kita cerminkan, yang menjadi cermin adalah suatu garis. Nah, dalam refleksi ini yang dapat menjadi cermin itu banyak sekali garis-garisnya. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X, kemudian refleksi terhadap sumbu Y, bisa diperhatikan gambarnya. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian ada lagi refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Yang selanjutnya ada refleksi terhadap titik O atau koordinat 0,0. Kemudian refleksi terhadap garis X sama dengan A. Dan refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Kemudian untuk hasil refleksinya sendiri dan juga matriks transformasi beserta pemetaannya dapat kalian perhatikan pada tabel berikut ini. Oke, setelah kalian mengetahui apa saja macam-macam refleksi benda dan juga bagaimana pemetaan serta matriks transformasi dan juga hasil refleksi yang dihasilkan, marilah kita lihat contoh yang satu ini. Tetap bersama Tuan Joledon Vlog. Baik, kita bahas contoh soal tentang refleksi atau pencerminan ya. Tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan kepada kalian tentang apa itu refleksi atau pencerminan melalui PowerPoint yang sudah kita share. Oke. Contoh soalnya yang pertama, tentukan hasil refleksi persamaan lingkaran L X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 6 sama dengan 0 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min 2. Nah, berarti ini dapat kita simpulkan bahwa persamaan lingkaran L atau kurva L itu kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K, yang mana matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan K itu menghasilkan matriks X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 min 1 dikalikan dengan
X, Y ditambah dengan 0, 2, K. Nah, semacam ini matriks refleksi yang refleksinya terhadap garis Y sama dengan K. Nah, maka dari itu di sini kita dapatkan bahwa Y-nya sama dengan min 2. Nah, maka dari itu kita dapatkan ini 1, 0, 0, min 1 dikali dengan X, Y ditambah dengan 0. Nah, K kita ganti dengan min 2. Berarti 2 dikalikan dengan min 2. Nah, kemudian kita hitung sesuai dengan perkalian matriks. 1 kali X adalah X, 0 kali Y 0, kemudian 0 kali X adalah 0, min 1 kali Y adalah min Y. Nah, kemudian ditambah 0, kemudian 2 kali min 2 adalah min 4. Nah, maka dari itu kita dapatkan bahwa X aksen, Y aksen sama dengan X tambah 0 adalah X, min Y tambah min 4 adalah min Y min 4. Nah, dari persamaan matriks ini kita dapatkan bahwa yang pertama tadi X aksen ini, X aksen sama dengan X, sehingga X sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan min Y min 4, sehingga Y sama dengan min Y aksen min 4. Nah, jadi sekarang dari bentuk X dan Y ini kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran L. Tadi terdapat persamaan lingkaran L, yaitu persamaannya adalah L itu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 6 sama dengan 0. Sehingga X ini kita ubah jadi X aksen kuadrat. Berarti X aksen kuadrat ditambah Y kuadratnya ternyata min Y aksen min 4 dikuadratkan. Ditambah dengan 2 X aksen dikurangi 6 min Y aksen min 4 min 6 sama dengan 0. Nah, X aksen kuadrat ini berarti X aksen kuadrat ditambah dengan min Y aksen dikuadratkan berarti Y aksen kuadrat 2 kali min Y kali min 4 berarti plus 8 Y aksen. Kemudian min 4 kuadrat plus 16 ditambah 2X min 6 kali min Y berarti plus 6 Y aksen. Kemudian min 6 kali min 4 plus 24 min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita jadikan satu yang variabelnya sama, yaitu X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat. Kemudian yang 2X ini ada plus 2X. Kemudian 8Y aksen plus 6Y aksen kita jumlahkan berarti 14Y aksen. Kemudian 16 tambah 24 berarti 40 kurangi 6 34 sama dengan 0. Nah, berarti sekarang aksennya kita hilangkan. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X
plus 14Y plus 34 sama dengan 0. Jadi hasil refleksi lingkaran L X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 6 sama dengan 0 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min 2 adalah L aksen X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 14Y min 34 sama dengan 0. Belajar matematika mudah bersama Tuan Juledon Vlog. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini saya berikan contoh soal komposisi refleksi. Jadi, tentukan hasil refleksi titik D 3, min 4 terhadap garis Y sama dengan min X dilanjutkan oleh refleksi terhadap sumbu Y. Jadi di sini ada refleksi titik tapi refleksinya 2 kali. Yang pertama, ada cara 1, ini cara yang mudah. Di sini saya berikan cara yang mudah saja ya, yaitu dengan cara pemetaan. Nah, cara pemetaan. Yang mana di sini ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau refleksi Y sama dengan min X, itu ada rumus yang mana A X, Y direfleksikan. Refleksi itu lambangnya huruf M, itu berasal dari bahasa Inggris, artinya adalah mirror ya, sesuai bahasa Inggris dari pencerminan. Nah, AX, Y ketika dicerminkan oleh garis Y sama dengan min X, maka A aksen ini adalah min Y, min X. Sehingga ketika di sini ada titik D 3, min 4, ketika ini kita mirrorkan oleh garis Y sama dengan min X, maka hasilnya D aksen adalah ini Y-nya dulu ya, min Y, berarti min 4 adalah 4, min X. Min X berarti ini X-nya 3, kalau min X berarti min 3. Nah, kemudian sekarang kita sudah dapat titik D aksen yaitu 4, min 3. Nah, ini dilanjutkan oleh refleksi terhadap sumbu Y. Berarti D aksen 4, min 3. Ini kita mirrorkan lagi. D aksen 4, min 3. Ini kita mirrorkan terhadap sumbu Y. Nah, sehingga D double aksen. Di sini kita punya rumus kalau ada AX, Y yang dimirrorkan terhadap sumbu Y, maka A aksen itu adalah min X, Y. Min X, tadi X-nya adalah 4. Min X berarti min 4, Y. Y-nya di sini tadi adalah min 3, min 3. Belajar matematika mudah bersama Tuan Juledon Vlog. Jadi, hasil refleksi titik D 3, min 4 terhadap garis Y sama dengan min X dilanjutkan oleh refleksi terhadap sumbu Y menghasilkan titik D double aksen min 4, min 3. Oke, kita kembali lagi ke studio. Terima kasih. Baik, itu dulu pembelajaran dari Tuan Juledon Vlog tentang transformasi geometri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang tentunya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Juledon Vlog. Kami dari Tuan Juledon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua dan salam EduMed.